Pantas Nabi sampai katakan dalam hadisnya, riwayat Sayyidah Aisyah, Allah menyiksa satu desa yang berpenduduk 18.000 penduduk. Satu desa berpenduduk 18.000 jiwa. Yang semua daripada 18.000 jiwa ini semuanya amal ibadahnya seperti para nabi, tapi disiksa semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah terkejut melihat pernyataan Nabi ini dan mendengar pernyataan Nabi ini, terkejut Sayyidah Aisyah dan bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Amalnya seperti para nabi." Para hadirin, coba, Nabi itu, Bapak Ibu, kalau tahajud kakinya bengkak. Sampai kakinya bengkak itu Nabi kalau tahajud. Sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira kalau panjenengan ini pernah hendak sholat tahajud sampai kakinya bengkak? Hah? Pernah mboten kira-kira? Oh, pernah Beb, soalnya bar futsalan langsung tahajudan. Nah, futsal ke jegal atau pas ngarit tiba Beb. Dalu nih kalau sholat tahajud, jadi posisi kaki saya Pak bengkak. Ini Nabi di saat mulai tahajud kakinya tidak bengkak. Tahajud kakinya bengkak, saking lamanya tahajudnya Nabi itu. Oh, kalau sholat tuh lama para hadirin Nabi itu. Tidak kayak kita. Kita ini kalau sholat para hadirin, Sabbihisma rabbikal a'la itu surat panjang, gitu kan? Kalau sudah dengar imam subuh baca Sabbihisma rabbikal a'la langsung ngeluh sirai, gitu. Aduh, subuh Sabbihisma rabbikal a'la. Gitu. Sedangkan kalau menurut Nabi Sabbihisma rabbikal a'la itu surat pendek itu. Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian hal ataka hadisul ghasyiyah, itu semuanya surat pendek itu menurut Nabi. Karena Nabi itu pernah para hadirin salat dengan Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Nabi salat rakaat pertama selesai Fatihah, Nabi baca surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Sayyidina Hudzaifah bin Yaman itu dalam hadis beliau yang bercerita sendiri. Oh, kaget. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Oh, mungkin 100 ayat saja. Mungkin 100 ayat saja. Sampai ayat ke-100 dilanjut sama Nabi Muhammad. Oh, mungkin 150. Sampai 150 dilanjut. Sampai kapan? Sampai selesai Al-Baqarah. Hudzaifah bin Yaman, oh mungkin selesai Al-Baqarah Nabi akan rukuk. Ternyata apa? Selesai Al-Baqarah Nabi tidak rukuk para hadirin. Nabi baca Ali Imran. Ali Imran selesai Nabi baca An-Nisa. Coba. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. 2 juz setengah lebih itu Al-Baqarah itu 2 juz ya, 2 juz lebih ya. Lebih berapa lembar? Itu Al-Baqarah. 1 rakaatnya Nabi. Kemudian selesai An-Nisa, Nabi rukuk. Dan dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, rukuknya Nabi panjangnya sama seperti bacaan surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Coba kalau panjenengan itu yang jadi makmumnya Nabi pun encok gitu kan. Bayangkan. Kemudian Nabi sujudnya panjangnya juga seperti itu. Naik lagi Nabi di rakaat kedua, panjangnya juga sama seperti rakaat pertama. Sampai kata Hudzaifah bin Yaman itu, saya di saat itu merasa ada setan yang bisiki telinga saya, Hudzaifah pun tinggal mawon dengan Nabi. Nah, ini kalau kita ya bakal ninggal yang jadi makmum gitu kan. Ya, yang mungkin sudah biasa jadi imam di masjid, besok subuh dipraktekkan. Tidak usah yang muluk-muluk, baca Al-Baqarah, jenengan baca Yasin saja. Kira-kira makmumnya kabur apa betul? Kira kabur. Itu ibadahnya Nabi. Lah ini penduduk satu desa yang jumlahnya 18.000 jiwa ini semua ibadahnya seperti para nabi, tapi disiksa semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, li'annahum kanu la yaghdabuna lillah. Karena dulu mereka di saat hidup mereka tidak pernah marah karena Allah. Wala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar, dan mereka tidak pernah amar ma'ruf nahi munkar, atau yang kita singkat dengan bahasa berdakwah. Tidak pernah marah karena Allah. Jadi marah itu para hadirin bukan 100% dilarang. Ada marah yang justru wajib untuk kita lakukan. Kapan itu? Marah di saat kula panjenengan melihat anak kita di rumah tidak sholat. Wajib kita marah. Kita ingatkan yang pertama dengan baik hati, nak sholat. Karena kita ini agama kita Islam, Allah selalu melihat kita, Allah masih berikan kepada kita nikmat. Coba lihat, kamu yang tidak sholat saja masih dikasih makan sama Allah, masih dikasih sehat sama Allah. Malu kalau tidak sholat, nak sholat, nak sholat.
Kok masih tidak sholat? Ingatkan lagi kedua kali. Dengan baik-baik tidak bisa, marah. Wajib hukumnya marah. Coba. Bahkan kalau kita ini tidak mampu mendidik anak, jangan egois. Mereka orang-orang soleh di masa dahulu itu, para hadirin, mereka punya keahlian, mereka punya ilmu agama, tapi urusan mendidik anak, mereka terkadang titipkan anaknya ke tempat lain. Coba Imam Syafi'i ini punya ibunda solehah, punya ibunda yang luar biasa baiknya, ahli ibadah, ibunya Imam Syafi'i ini. Tapi karena ingin melihat anaknya sukses dunia akhirat, disuruh hijrah, suruh pergi anaknya. Wahai anakku, belajarlah kamu, tinggalkan rumah ini, jangan pikirkan ibu. Kalau tidak bisa kumpul di dunia sama ibu, nanti semoga kita bisa kumpul di surga. Sehingga dunia ini pastilah, para hadirin ya, mau kita muda atau tua, pasti akan ada yang namanya hari perpisahan. Suami pisah dengan istrinya, anak pisah dengan orang tuanya, atasan pisah dengan bawahannya, itu pasti. Sehingga perkumpulan yang paling hakiki itu adalah di saat kita bisa mewujudkannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pergi Imam Syafi'i, belajar jauh, tinggalkan ibundanya. Sekarang enak, makanya sekarang ini kalau ada santri mondok di pondok pesantren masih bilang tidak betah, itu ya, ini berarti memang hatinya jauh daripada kebaikan. Coba mondok sekarang itu enak. Coba mondok sekarang itu enak. Tidak usah jauh-jauh kita bayangkan di zamannya para sahabat, zamannya para ulama ya. Zaman guru mulia kita Buya Yahya, mondok di Dalwa, kira-kira gimana? Saya itu mondok masih jamani, kita mondok di Dalwa masih jamani. Air tuh kalau mandi harus pelan-pelan, itu nyantingnya. Gayungnya itu harus pelan-pelan. Kenapa? Isinya lumut semuanya nih. Jadi kalau biar biur tidak bisa, mandi lumut yang ada. Ya pelan-pelan. Kalau sudah hujan gini, itu dapur kalau masak nasi pakai kayu, pakai kayu bakar. Kalau sudah hujan kayunya kebakar, pasti telat makannya, pasti telat. Sudah telat, nanti kalau sudah datang itu nasi, diangkat gini, nasi itu masih setengah matang itu. Jadi tidak dimakan lapar, dimakan senep, okay? Tapi mau tidak mau dimakan. Bil barakah, alhamdulillah ya, sehat-sehat saja. Oh sekarang sudah luar biasa. Mondok-pondok pesantren ini lauknya enak-enak. Ya. Dulu kalau di pondok itu kalau lauknya ya, kok ternyata terbatas sedikit lauknya, itu sampai satu telur itu bisa dibagi 4 dulu itu. Satu telur rebus itu dibagi 4, ya, kuningnya cuma dapat seujung kuku itu. Kemudian kok ada santri sekarang mondok enak, makannya nyaman ya. Terkadang makan di pondok dengan makan di rumah ya sama menunya, tidak jauh-jauh beda, rasanya enak, nikmat. Masih ngatakan tidak betah, memang keinginan untuk belajar ilmunya kurang, atau memang tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli ilmu. Nah ini para hadirin, maka Anda yang sudah menitipkan anak Anda di pondok pesantren, Anda sudah menjalankan satu kewajiban. Apa itu? Menyampaikan daripada amar ma'ruf nahi mungkar.